Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mursyid dan khalifah yang kita hormati, nenek mama alim ulama cerdik pandai, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam kini Allah izinkan kita hadir di mushola kita dalam rangka wirid pengajian kita. Mudah-mudahan saja kedatangan kita pada malam kini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amaliyah nan soleh di sisi beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala senantiasa beliau limpahkan ke dalam hati kita masing-masing sehingga menjadi kokoh keimanan yang ada dalam hati kita. Segala kegelapan yang ada di hati kita mudah-mudahan sirna dengan adanya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hati kita nan sempit mudah-mudahan dilapangkan Allah Subhanahu wa taala. Betujuh hati kita nan koreh mudah-mudahan dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita nan gersang mudah-mudahan disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati kita nan malih mudah-mudahan dijadikan hati nan rajin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita nan lalai mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai hati nan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam situasi apapun dan apapun yang sedang kita kerjakan, mudah-mudahan kita sadang jo Allah juanda. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan inayah dan pertolongannya kepada kita bersama sehingga menjadi mudah dan menjadi ringan bagi kita untuk melaksanakan apa yang beliau perintahkan sesuai dengan apa yang beliau kehendaki. Pada itu bapak ibu kadang nan kita kerjakan tidak sesuai dengan yang beliau kehendaki. Lai kita mengaku perintah jo,
lai kita patuh jo, lai kita taat jo, lai kita beramal jo, kadang-kadang tak sesuai dengan yang beliau harapkan. Maksudnya bapak ibu, saketiklah masonyo, saketiklah kerojonyo, amalnyo, nan kita yo betul-betul sadang ya Allah tu saketik. Sedangkan nan beliau minta itu, nan beliau harapkan itu, ketika kita mengaku perintah mengerjakan amal ketaatan, andaknya ia sedang genyo wak saat itu. Itu nan diminta oleh Allah. Maka kita solat itu di atas perintah Allah, aqimus solat, dirikan solat. Badanlah Allah pakai kata-kata i'malus solah. Tapi aqimus solah, dirikanlah solat. Badanlah i'malus solah, kerojokanlah solat. Nerupanya mengerojokan itu tidak sama dengan mendirikan. Kalau mengerojokan itu satu orang bisa, satu orang pandai. Mulai dari nang ketik sampai nang godang. Kalau hanya mengerojokan sembayang, pandai orang sadon. Kalau hanya sekedar mengerojokan sembayang, bekonan kita dapat ia hanya sekedar mengerojon. Kecil Nabi banyak orang yang sembayang, payah-payah rukuk togak saja. Banyak orang yang puasa, payah-payah auh jolitak saja. Balik itu hakimnya cakap ndak ada. Sehingga lai solat namun berduta muahyo. Balik itu ndak berdiri solat cakap di dalam diri. Balik ndak berdiri nyo sedang solat tu alun jo Allah leh. Kalau nyo jo Allah habis kebatilan di diri. Inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Tu kalau ya betul-betul solat nan didirikan. Artinya ketika kita solat itu kita sedang jo Allah mengerjakan. Itu nan mendirikan. Itu nan tak pernah orang mampu melaksanakan. Nyolai solat tapi ada iri dan dongki dalam hati. Berarti baru mengerjakan solat. Alun lai mendirikan solat. Lai solat tapi ada kesombongan dalam hati. Berarti baru sekedar mengerojokan solat, alun mendirikan solat. Nyolai rajin solat tapi ada fisik khianat dalam hati, tomak, lobo, rakus, aniayu. Bah dengan kata-kata Allah jago, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidakkah benar kata-kata Allah? Kita pasti yakin kata Allah itu maha benar. Tapi badan tak tahu. Solat taruh yo, maliam taruh yo. Tandanya bapak ibu baru sebatas mengerjakan solat. Kini kita berpindah hijrah dari mengerjakan solat, mendirikan solat. Mendirikan solat kau dapat le. Anan mendirikan solat itu aqimus solat ali zikri. Atunan mendirikan solat. Iyo sedang ingat hati je Allah. Iyo sedang taraso dawak ketika itu ihsan cako. Anan ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita menyembah Allah tu bapak ibu seolah-olah kita melihat. Tidak bisa seperti itu doh. Yakinlah kita sedang dilihat. Kau terasa dek kita itu dalam solat bapak ibu. Pasti di luar solat tabawakan itu. Dalam solat terasa dipandang Allah, terasa dilihat, terasa dicoli Allah. Perasaan itu akan tabawa keluar solat. Dimanapun yang berada akan selalu merasakan sedang di hadapan Allah.
sedang dicolek oleh Allah. Itulah yang akan membuatnya terpelihara. Termasuk jo kita sedang duduk cendonan kini ke, kalau kita merasa sedang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya kita duduk, namun hakikatnya hati tetap jo merasa kita sedang dicolek Allah. Itu ihsan. Jadi ikulah maksud Allah, allazina hum fi solatihim daimun. Solat yang didirikan cako akan berkekalan. Berkekalannya bukannya ndak berhenti-henti solat dari pagi sampai sonjo. Bukannya ndak berhenti solat dari sonjo sampai pagi. Nyo karojo beraktivitas jo, tetapi candoa hatinya dalam solat cako. Canda itu jo dalam berkerojo. Candoa hatinya dalam solat cako, canda itu jo dalamnya beraktivitas. Aikulah alazina hum fi solatihim daimun. Dikuncinya manusia yang bisa mendirikan solat ialah manusia yang pandai berzikir kepada Allah, hatinya hadir kepada Allah, dan inya pun merasakan sedang di hadapan Allah. Nya pun merasakan sedang dilihat oleh Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah dari dunia sampai akhirat kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nanti di akhirat. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita, Bapak Ibu, sampaikan dua patah kata daripada Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam. Mungkin rasanya itu perlu untuk kita menjadi pedoman di kita bersama kalau kita lemu merenungkan dan kita lemu memahami, kita bawakan ke diri kita masing-masing. Bukan kita jadikan untuk mengukur orang lain, tidak. Untuk menilai orang lain, tidak. Tapi kita jadikan ukuran untuk diri kita masing-masing. Kata-kata nan pertama, maka tiadalah berguna ketaatan. Tiadalah berguna amal atau kesalehan. Kita sadar berusaha untuk taat bapaknya. Kita sadar berusaha untuk beramal sesungguh mungkin. Bahkan kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah. Sedangkan bapak ibu kita nan orang gaib je nya menginginkan kita kalau punya anak nan soleh, apalagi Allah menginginkan kita sebagai hamba-hamba yang soleh dan soleha. Sedangkan hanya orang tua tetap mengharapkan anaknya, putra-putrinya menjadi soleh dan soleha. Itu harapan kita satu. Maka tiadalah berguna ketaatan, amal dan kesalehan kalau ditolak oleh Allah. Kalau ditolak oleh Allah. Makanya Nabi berdoa, ya Allah jadikan amal kami amal yang diterima. Kalau amal nan mutaqabbalah, amal nan diterima. Maka betullah kecik beliau, gunanya amal kalau tidak diterima. Tentu payah-payah mengerojon saja wak. Kata-kata yang pertama. Kata-kata yang kedua, maka tiadalah magih mudarat dosa dan maksiat kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita yang tidak berdosa? Adakah di antara kita yang tidak pernah berdosa? Tidak akan ada manusia yang tidak berdosa. Tidak akan ada manusia yang tidak bersalah.
Ndak ada manusia ni ndak kalupa, ni ndak kasosik, ni ndak kakhilaf. Al khata' wan nisyan sifatul linnas. Dek itu punalah kita bernama manusia. Dek banyak salah. Karena kita ko khuliqal insan dhaifah. Kita dijadikan dalam keadaan lemah. Sesuatu nan lemah besar kemungkinan untuk bersalah. Maka kecil beliau tiadalah memberi mudarat dosa dan maksiat kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan doa, ya Allah, jadikan dosa kami dosa yang Engkau ampuni. Kalau Allah jadikan dosa kita sebagai dosa yang Allah ampuni, adakah nya mudarat kawak leh? Maju kamu memberi mudarat leh. Nyonan memberi mudarat itu mulai dari dunia sampai ke alam barzah, sampai ke alam akhirat, dosa yang tidak diampuni. Bahkan amal yang ditolak cako pun bisa memberi mudarat kawak. Nyo amal dah, jangan ke dosa. Makobaan ndak nyo kini lay papak ni. Apakah amal kita termasuk amal yang diterima, atau dosa kita termasuk dosa yang diampuni, ataukah sebaliknya amal kita amal yang tertolak dan dosa kita dosa yang tidak diampuni. Tentu kita berharap kalau beramal diterima, kalau berdosa diampuni. Maka kita tak bisa lepih dari nanti go. Kalau dapat nikmat bersyukur. Kalau dapat bala je musibah bersabar. Kalau ditimpu dosa dan kesalahan beristighfar. Nanti go ko tak bisa lepih dari kita. Tiap hari tak bisa. So nanti go ko selalu berputar di diri kita setiap saat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Tu ndak rapi ndak tu papa. Makanya yo perlu kita banyak-banyak minta ampun. Setiap saat ndak bisa kita lepih dari dosa. Dosa nan paling banyak di kita papa bu. Nan selalu menyertai kita kamapoi. Nan susah kita mengelakkannya. Ialah hati nan lalai kepada Allah. Susah mengelaknya tu papa. Kadang berdusta tak tahan awak. Tak pernah awak aku berdosa nya, dah jadi awak berdusta. Bisa ditahan. Kadang bergunjing bisa ditahan, menggosip bisa ditahan. Aku berdosa banyak. Dah jadi awak menggosip. Dah kata sabuk dia koleh, anda jadi disabuk ni. Baru tu tak pernah aku dosa. Betul je nan lain. Tapi hati nan lalai kepada Allah itu kadang-kadang tak tahu bagi awak ni. Tak terasa, tak sadar awak ni. Padahal kita lah jauh daripada Allah. Lah lupa, lah lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita lah bersandar dan berharap kepada yang lain. Hati kita lah mengejar yang lain selain daripada Allah. Maka minta ampunlah banyak-banyak. Adakah tandanya dosa kita Allah jadikan dosa yang diampuni lain? Kalau tidak Allah agih tanda, kalau tidak Allah agih ke kita untuk membedakannya, kita tidak tahu, kita akan selama-lama. Sementara kita ingin tahu gini, setelah sekian lama dosa dan kesalahan maksiat yang kita buat, dia nalai masih terkona ataupun nalah lupa, siang, malam, pagi, petang, dirami, dinalongang, dan disengaja, nendak disengaja. Ingin kita tahu
Apakah Allah jadikan itu dosa nan diampuni ataukah dosa nan akan kita bawa nanti mati menghadap Allah? Itu nan kami dosa. Walaupun ciek dosa. Satu kesalahan. Jangan banyak lagi bapak ibu ciek dosa, ciek kesalahan. Tapi tak bawa mati, tak bawa ke dalam kubur, tak bawa ke padang mahsyar, tak bawa nanti ke akhirat. Itu pasti menyesal. Kita balikan cerita kita, kenalah kita baca-baca je bapak ibu. Iblis berapa kesalahannya kira-kira? Banyak tak kesalahannya? Hah? Iblis ciek kesalahan ni. Ciek kesalahan. 500 tahun sebelum Adam diciptakan, iblis ko adalah makhluk yang sangat taat dalam surga. Menyembah Allah. Lain bisa kita membayangkan 500 tahun akhirat itu. Sehari akhirat sama je 1000 tahun kita di dunia gini kok. Sehari di akhirat sama je 1000 tahun di konyo 500 tahun akhirat sebelum Adam dibuat nyolah beribadah kepada Allah, menyembah Allah, lah patuh, lah taat dalam surga. Kesalahannya melanggar satu perintah. Cik perintah nan nyo langgar. Itu usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal Cik itu kesalahan. Cik itu perintah Allah nan nyo langgarnya. Coba on ke diri kita. Kurang yakin kita kalau kesado kita nan hadir kita siko gini ko hanya memiliki satu kesalahan. Kurang yakin kita. Lah yakin kita nan hadir siko gini ke cik kesalahan maknya jak sisuk sampai gini. Lai percaya kita selama hidup kita dari dulu sampai kini hanya sekali perintah nental langgar kita. Mungkinlah 1001, ndak hanya satu, lah 1001. Tu bapak lah 1001. Nyo di dalam surga taat kita di dunia gini kok. Yalah. Tu berbeda jauh. Ibu beramal lah menyaksikan kita Allah cakap ketika kita beramal. Ndak. Iblis ketika nyo beramal dalam surga tu menyaksikan kepada Allah. Apa beda jawab kira-kira? Takkan pernah kita seumur hidup beramal tu langsung menyaksikan Allah. Iblis berhadapan langsung dengan Allah. Tapi rupanya itu bapak ibu, amalnya nan banyak cako tertolak. Kesalahanan hanya ciek cako tidak diampuni. Cieknya tidak diampuni deh. Kekal dalam neraka. Abah kita nan banyak kira-kira. Bakal dipengakan kesalahan kita nan banyak kira-kira. Adam juga memiliki hanya satu kesalahan. Wala taqraba hazihi sajarah. Hanya itu kesalahan Adam. Kalau iblis melanggar perintah, kalau Adam melanggar larangan. Sama-sama ciek. Iblis melanggar perintah, Adam melanggar larangan. Ciek larangan tu nolah, tak langgar ada Adamnya. Keluar dari surga. Wala taqraba hazihi sajarah. Jangan kalian nampingi kuah kayu kuah pohon kuah nyotonolah. Dek Hawa makan, dek Adam dek mencari Hawa memakan. Aikolah orang laki-laki tu. Ya nak. Dek mencari Hawa memakan.
Adam memakan lo. Pada kolai itu kena larangan Allah ke mah? Itulah nan Hawa aku nampak. Hanya satu perintah Allah dan nyo langgar. Dek kita lah berapa perintah Allah nan terlanggar kira-kira. Larangan nan terlanggar kaya. Adam hanya cik larangan nan nyo langgar. Kita dari akhir balik sampai kini mungkinlah 1001 lebih larangan Allah nan kita langgar. Jangan terlambik je sembayang nya tenolah kita. Iyalah aku tujuh je sembayang subuh kadang. Atu melanggar namanya tu patuah. Entahlah berapa kalinya kan. Adam hanya satu kali melanggar larangan. Jangan pingi kuan. Asa kali itunya bermakan. Dek kita ontalah bara-bara larangan. Tapi cali akibatnya nan terjadi kepada iblis, nan terjadi kepada Adam. Di sikolah kita tahu nanti apakah amal kita amal nan diterima atau dosa kita dosa nan diampuni. Iblis ketaatan nan selama itu hanya dengan satu kesalahan melanggar perintah kekal dalam neraka. Sebab balik itu ada kesombongan dalam dirinya. Rupanya amal jako tidak bisa menghilangkan kesombongan yang ada dalam diri. Artinya kita beramal kalau masih ada jo sombong dalam hati. Beda kita je iblis kira-kira. Amin bu. Beda awak je iblis kira-kira. Adam satu kali melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala tercampak dari surga ke dunia. Efeknya, reaksinya ke Adam. Adam tersungkur menangis dalam keadaan sujud 40 hari. Bukan 40 hari, 40 malam, 40 tahun. Adam tersungkur dalam keadaan sujud sambil menangis. Itu reaksi dosa nanti jatuh ke Adam. Bawakan ke diri kita bapak ibu. Adam hanya satu kesalahan melanggar larangan. Tapi dosa nanti itu membuat Adam sujud tersungkur 40 tahun dalam keadaan menangis. Meminta ampun kepada Allah. Begitu kesalahan itu menyiksa Adam, membuat Adam resah, gelisah, rusuh, takut, comeh. Sehingga dicambuknya Adam cakap dek dosa nanti, dek kesalahan nanti itu. Tidak terasa deknya lah 40 tahun sujud dalam keadaan menangis. Meminta ampun kepada Allah. Caliak kita. Lai sujud awak dibuatnya dek dosa je ko. Bahkan nak mengulang, nak menambah je cik lai. Dosa je ko. Lai tersungkur awak dia, lai menangis awak dia. 1001 bahkan segudang dosa nalah kita kerojokan. Rupanya lumbuik kita tersungkur di hadapan Allah. Lun sanggup membuat kita menangis di hadapan Allah. Jangan 40 tahun. 1 jam pun lu mencuba kita tersungkur sambil menangis di hadapan Allah. Tandanya dosa kita Allah jadikan dosa yang diampuni. Cando Adam doa dibuat dek dosa je ko bapak. Dek kesalahan cik doa. Kita beribu kesalahan. Kalau adalah perasaan cando Adam jako lahir di diri kita dari dosa-dosa kita jako. Tanda dosa kita, dosa nan Allah ampuni. Kemudian ada nan perlu menyampaikan cik lai sebelum kita lanjutkan pengajian kita. Sahabat Rasulullah Al-Qamah ko bapak ibu sahabat Rasulullah yang taat. Berbaiat langsung dengan Rasulullah SAW.
belajar langsung dengan Rasulullah. Berbedalah Alqamah Cako dengan kita. Kita belajar melalui seorang guru. Alqamah belajar langsung dengan Rasulullah. Langsung dengan Rasulullah. Dari gurunya sajalah berbeda. Pasti berbeda zikirnya pada awak. Pasti berbeda ilmunya pada awak. Pasti berbeda pahamnya pada awak. Batu dari guru saja beda. Nyo langsung berguru kepada Rasulullah. Alqamah orang yang khusyuk dalam solat. Khusyuk, bukan kusuk, khusyuk. Orang yang pandai berzikir khusyuk dalam solat. Orang yang taat, rajin bertahajud solat malam. Bahkan Alqamah itu bapak ibu solat malam sampai subuh. Biasa saja olehnya. Kita lahiko kajian, kita dongan, dan kita pelajari, lahiko banyak surau dan kita jalan bapak ibu. Dan mencubun kita oleh solat malam sampai subuh. Maka ia jauh beda dari Alqamah dah, ya tak? Apa ini cerita Alqamah? Kok bukan itunya. Suatu saat ketika ajal sampai, malaikat maut datang merenggut nyawa. Itu poin untuk kita wasam. Ketika ajal sampai, malaikat maut merenggut nyawa. Alqamah Cako memokiak basi balik, basi ompeh, basi guliang. Itu yang terjadi. Memokiak basi ompeh, basi balik, basi guliang. Datanglah Abu Bakar. Ditalkinkan kalimah la ilaha lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan, bimbinglah orang-orang yang akan meninggal itu dengan kalimah la ilaha illallah. Tiba Abu Bakar mentalkinkan la ilaha illallah. Dan Alqamah Cako, jangan mengikuti, malah memoki ayo. Tambah sangit poki nang kelai. Tambah basi balik, tambah basi ompeh. Bah kira-kiranya ibu-ibu bedanya makrifat Abu Bakar je makrifat kita. Abu Bakar mentalkinkan. Sedangkan kata Rasulullah, kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman makhluk sedunia, masih berat jo iman Abu Bakar leh. Ainyo na mentalkinkan aku. Namun Alqamah tetap memakiak, tetap bersebalik, tetap bersyumpih. Tidak bisa Abu Bakar leh. Koi, dibolo sahabat dan lain. Senda tuyo. Setiap nanti bo, tidak bisa mentalkinkan Alqamah Cako dengan kalimah la ilaha illallah. Sehingga heranlah sahabat kamanya poinnya zikir Alqamah dan selama. Itu 6 poin di kitanya doa. Ma poinnya kaji selama. Itulah dan sahabat super-super je nak mentalkinkannya. Tidak mempan. Tidak laku. Tidak bermanfaat. Abi akak sahabat. Siapa nak mencuba? Tidak bisa. Nya hanya memokiak bersebalik bersyumpih. Dek sakit. Habis kaji Cako nampaknya bapak. Kita jangan sampai macam itu soalnya. Jangan sampai tiba nasib macam itu di kita lah. Ma sembahyang Cako yang khusyuk Cako. Ma zikir Cako. Ma amal yang banyak Cako. Kamanyo di saat itu. Kan andaknya menolongnya di saat itu ndak ada, ya ndak? Kok zikir, kok amal, kok kaji Cako. Ndak menolong. Belah tiba Abu Bakar. Jadi kita jangan berharap bona bapak ibu ambo kok mati soalnya banyak orang nang baca la ilaha illallah. Dua, Alqamah Abu Bakar nam bacon. Wal. Umar nam bacon. Usman nam bacon. Angkat tangan sahabat sadoi. Beralah bandingannya Abu Bakar jo anak kita kira-kira.
jo guru kita, jo tetangga kita, jo jemaah kita, jo orang kampung kita, nan ka mentalkinkan kita suak jalan kita ke mati.